키 이만한 친구. Setelah hilangnya si pria playboy, Soyeon lebih sering menghabiskan waktu berdua dengan Yeonwoo. Yeonwoo juga memperlihatkan keahliannya dalam bidang musik. Mereka membuat backsound berdua untuk konten mereka, yang tanpa Soyeon sadari, ia kelelahan hingga tertidur di sana. Satu malam mereka lewati berdua, dan hal itu membuat Sojun merasa cemburu. Seharusnya ia yang menemani Soyeon malam itu. 지키고 있었다? 그럼 윤우랑 회장님이랑 어떤 거야? 응, 얘는 곡 작업하고 난 아이템 찾고 그랬어. Setelah itu, Seon semakin dibuat penasaran dengan orang yang diam-diam menyukainya yang tak pernah memperlihatkan mukanya. Karena itu Seon dan Soyeon memutuskan untuk mencari tahu siapa pria itu. Namun pria itu terlalu sulit untuk ditemukan, hingga membuat mereka menyerah. Malam harinya, Soyeon pulang sekolah bersama dengan Sojun. Tiba-tiba ada seorang pria yang berjalan tak karuan di depan mereka. Bahkan pria itu menganggap Sojun dan Soyeon sudah mengganggunya. Mereka pun lari dari pria itu. Di sini terlihat bahwa Sojun sangat ingin melindungi Soyeon. Perhatian yang Sojun berikan membuat pikiran Soyeon tak karuan. Di sisi lain, Yeonwoo tahu bahwa mereka sedang bersama. Dan keesokan harinya, Sojun penasaran apakah dengan kejadian sebelumnya, Soyeon mulai menyukainya. Namun sepertinya itu hanyalah pikiran Sojun saja. Keributan sedikit terjadi antara Sojun dengan Yeonwoo. Mereka saling berlawanan untuk mendapatkan Soyeon. Namun di sini mereka mendapat masalah karena teman mereka yang bernama Herin ingin menjodohkan seorang pria untuk Soyeon. Karena itu, Sojun dan Yeonwoo kembali bekerja sama untuk menjaga Soyeon dari pria yang ingin dijodohkan itu. Dengan cara, mereka menganalisis pria tersebut dan menyampaikan keburukannya kepada Soyeon. Tapi masalahnya pria itu terlalu sempurna untuk Soyeon hingga tidak memiliki sisi buruknya. 시즌 2 느낌. 맞네. 때가 있네요. 옷이 별로네. 또 별로고. Setelah itu, Soyeon tak sengaja bertemu dengan beberapa siswa yang bermasalah dengannya sebelumnya. Karena kejadian itu, Soyeon kembali teringat dengan teman-temannya. Ia sadar proses yang mereka jalani bersama itu sangat berharga, hingga membuat Soyeon memutuskan untuk tidak jadi pindah sekolah. 생각해보면 별거 아닌 일에 웃고 떠들던 순간들이었다. Setelah itu, Sojun dan Yeonwoo dibuat sangat senang karena pria yang ingin dijodohkan dengan Soyeon ternyata telah memiliki pacar. Artinya Sojun dan Yeonwoo masih memiliki peluang. 너무 좋다. 오늘 하늘 짝 너무 좋다. Kembali ke kisah Seon. Ia masih ingin tahu pria yang menyukainya. Namun sudah beberapa cara dilakukan, mereka masih belum mengetahuinya. Malam harinya Soyeon mengajak Yeonwoo untuk melakukan hal yang sedikit di luar nalar. Mereka berpura-pura menjadi pasangan dan membeli sebuah susah dibilang itu. Ya membeli itulah. 뭐가 있다고? 여기 있어. 여기 Hal itu 있었구나. mereka lakukan untuk mengetahui respon beberapa orang di sana. Dan hal itu akan mereka gunakan untuk membuat konten baru. Hal itu membuat Yeonwoo senang. Dan keesokan harinya, Seon mendapat kenalan baru. Ia mengira pria itu adalah pria yang selama ini diam-diam menyukainya. Hal itu bisa membuatnya senang. Namun setelah beberapa waktu, ternyata pria itu bukan pria yang Seon kira. 먹는 사람도 있어? 미안. Karena sudah tertahan disukai secara diam-diam, Seon ingin bertemu malam itu juga. Setelah bertemu, Seon sedikit kecewa
karena pria itu ternyata mantan pacarnya sendiri, yaitu Mingkyu. Sebenarnya selama mereka berpisah, Mingkyu sudah berubah untuk lebih baik kepada Seon. Hanya saja, Seon menganggap Mingkyu hanya mempermainkannya saja. Dan karena kejadian itu, Seon kembali teringat masa-masa bahagianya dengan Mingkyu. Ia mulai kembali mengingat perasaannya yang dulu. Dan setelah itu, Soyeon dan yang lainnya merasa senang karena konten yang mereka buat semakin banyak yang menyukainya dan banyak respon positif. Di balik kebahagiaan itu, masih ada yang belum tenang, yaitu Yeonwoo dan Sojun. Mereka masih tidak mendapatkan cinta dari Soyeon. Dan kini hari ulang tahun Soyeon sudah tiba. Yeonwoo dan Sojun berniat untuk memberikan hadiah spesial, dan tanpa sengaja, mereka menggunakan pakaian yang sama pada hari itu, membuat hari ulang tahun Soyeon semakin seru. 개웃기네. Setelah membuka beberapa kado, mereka mengadakan acara minum-minum malam itu, hingga membuat mereka tidak bisa mengendalikan diri lagi. Dan hal tidak terduga terjadi. Sojun bangun dengan keadaan setengah sadar dan mendekatkan dirinya kepada Soyeon, hingga sentuhan hangat terjadi. Saat itu pula Herin juga bangun setengah sadar, dan keesokan harinya, keadaan pun menjadi canggung, dan Herin ingin mencari tahu siapa yang melakukan hal itu. Ia hanya ingat pria itu menggunakan pakaian yang dipakai oleh Sojun dan Yeonwoo, dan beberapa pria lain. Namun karena malam itu Yeonwoo pulang lebih awal, kemungkinan besar Sojun yang melakukannya. Interogasi pun dilakukan satu persatu, namun tidak ada yang mengaku. Hanya ada satu cara, menanyakannya kepada Soyeon, karena hanya ia yang tidak minum malam itu. Di sini terpaksa Soyeon mengatakan bahwa yang melakukan hal itu adalah Sojun, tapi kepada Yeonwoo. Kecanggungan pun terjadi antara Sojun dengan Yeonwoo. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang telah terjadi di antara mereka. Setelah itu mereka membuat konten baru, dan lagi-lagi Yeonwoo dan Sojun masih saja bersaing. Setelah itu Sojun dan Yeonwoo sama-sama ingin mengajak Soyeon bertemu. Namun Sojun terlebih dahulu mengirim pesannya kepada Soyeon. Malam itu Soyeon langsung menemuinya, dan Yeonwoo tahu bahwa mereka sedang bersama. Ia hanya bisa berdiam diri saja. Setelah mengingat betapa Sojun menyukai Soyeon, di sini Sojun memberanikan diri untuk menyampaikan isi hatinya, bahwa ia menyukai Soyeon. 나 너 좋아한다고. Soyeon merasa canggung, karena walaupun mereka sangat dekat sejak lama, tapi ia merasa Sojun hanya teman saja. Ia tidak bisa membalas perasaan Sojun saat itu. Karena itu, keadaan di antara mereka benar-benar terasa canggung. Sojun hanya berdiam diri saja. Yeonwoo sadar bahwa ada yang terjadi di antara mereka, dan Sojun hanya bisa menceritakan hal itu kepada Seon, bahwa perasaannya telah ditolak oleh Soyeon. Sedangkan Seon sendiri, ia telah menjalin hubungan lagi dengan Mingkyu. Di sisi lain, Yeonwoo mengajak Soyeon untuk pulang sekolah berdua. Di sini Yeonwoo mengungkapkan perasaannya bahwa ia juga menyukai Soyeon. 아니, Ia juga mengungkapkan bahwa ialah yang telah memberi Soyeon skincare secara diam-diam. Namun hal itu tetap tidak membuat Soyeon menerima perasaannya. Soyeon malah sadar bahwa selama ini yang ada untuknya adalah Sojun. Ia selalu memberi perhatian yang lebih kepada Soyeon selama ini. Karena itu, Soyeon langsung pergi dan mencari keberadaan Sojun. Setelah mencari di beberapa tempat, akhirnya ia menemukan Sojun. Tanpa banyak bicara lagi, Soyeon memeluk Sojun dan mereka pun saling
Film pun berakhir guys. Pesan yang bisa kita ambil bahwa cinta tak perlu dipaksakan. Jika memang jodohnya, ia akan datang dengan sendirinya. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.